Sejumlah pedagang di Pasar Semi Modern Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, kaget saat menerima surat tagihan pembayaran cicilan kios mereka. Menurut informasi yang dihimpun, masalah ini bermula ketika pengelolaan pembayaran kredit kios yang sebelumnya dipegang oleh Maybank, dialihkan ke pihak OK Asset. Untuk menindaklanjuti kekhawatiran ini, para pedagang yang menempati kios di Pasar Semi Modern Palabuhan Ratu, mengajukan protes kepada pihak OK Asset, dan juga melakukan pertemuan dengan UPTD Pasar Semi Modern Palabuhan Ratu. Untuk itu, PT OK Asset Indonesia menyatakan siap berdiskusi, guna membahas teknis penyelesaian tunggakan kredit kios Pasar Semi Modern Palabuhan Ratu. Pernyataan itu disampaikan perwakilan PT OK Asset Indonesia, setelah mengadakan pertemuan di kantor UPTD Pasar Palabuhan Ratu, Kelurahan Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, pada Selasa, 3 September 2024. Diketahui, para pedagang tidak mengenal dan tak memiliki kesepakatan kredit apapun dengan PT OK Asset Indonesia, karena selama ini, mereka hanya mempunyai kesepakatan pembayaran cicilan kios kepada Maybank. Hingga akhirnya diketahui, jika PT OK Asset Indonesia telah mengambil alih kredit Pasar Palabuhan Ratu dari Maybank. Head Collection PT OK Asset Indonesia, Stefalen Armenius mengatakan, pihaknya akan menjadwalkan pertemuan dengan konsumen, guna membahas terkait dengan cash yield yang dilakukan dari Maybank. Nah, hasil pertemuan hari ini kita akan menjadwalkan sosialisasi atau mungkin bahasanya pertemuan lah dengan konsumen-konsumen di sini terkait dengan CSI yang kita lakukan dari Bank Maybank. 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, saya belum melihat pasti tanggal. Kalau kita yang CSI itu hanya pemberitahuan berdasarkan surat aja. Kalau surat itu pasti kita. Di tempat yang sama, Senior Collection Staff PT OK Asset Indonesia, Ferdi Setiawan menambahkan, pihaknya telah menetapkan pertemuan lanjutan untuk membahas teknis pembayaran tunggakan kredit PSM Palabuhan Ratu. Rencana 2 minggu depan nanti baru kita akan bicarakan teknisnya seperti apa dan gimana. Jadi pertemuan ini baru pertama, nanti akan ada selanjutnya itu di atas tanggal mungkin 2 mingguan lagi. Untuk saat ini sih belum ketemu, kita baru ini aja sih, baru ketemu aja ya, baru kenalan lah gitu. Jadi akan ada di tahap selanjutnya sih Pak. Pastinya sih juga belum ini ya Pak, cuma data yang masuk untuk saat ini kurang lebih sekitar 200 sih, kurang lebih ya Pak ya. Jadi masih bisa mungkin belum terinput di sistem kami gitu, mungkin bisa jadi di atas itu Pak. Ferdi Setiawan juga membantah adanya miskomunikasi, malahan kedatangan dirinya disambut baik oleh Kepala UPTD Pasar Palabuhan Ratu, anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Hamzah Gurnita, perwapas, aktivis dan perwakilan pedagang. Tidak ada miskomunikasi sih Pak sebenarnya Pak. Justru ini pertemuan pertama kami, ya kami disambut dengan baik ya dengan pihak UPTD, Pawas ya, Perwapas dan Pak Dewan itu. Ini sudah gerbang yang baik sih menuju nanti di pertemuan selanjutnya sih Pak. Jadi nanti akan ada gimana-gimananya di pertemuan selanjutnya sih Pak. Yang akan kita jadwalkan mungkin 2 minggu ke depan. Mungkin ya, kita ikut dari Pak. Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari fraksi PKB, Hamzah Gurnita mengatakan, dengan diadakan pertemuan ini, apa yang dikhawatirkan para pedagang selama ini bisa terjawab. Ya Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dengan pihak UPTD dan pihak OK Asset. Ya apa yang kita khawatirkan selama ini bisa terjawab. Jadi dari pihak ketiga ini akan memberikan keringanan dari hutang-hutang atau sisa pokoknya, itu bahkan bisa berkurang dengan catatan cash dan bisa juga cash bertahap beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan yang disepakati bersama sisa hutangnya. Iya, jadi kan yang menjadi permasalahan itu beberapa pedagang di pasar ini kan melakukan akadnya dengan Maybank. Tiba-tiba ada pihak ketiga yang kita tidak tahu asal usulnya dan dicantumkan juga sisa hutang pokok, bunga dan denda. Ini yang membuat utang, sehingga para pedagang ini daripada untuk membayar dengan kondisi sekarang pasar agak sepi juga, mereka lebih memilih menutup kiosnya. Ini kan menjadi permasalahan. Saya tidak berharap seperti itu, justru saya berharap kedepannya tetap buka, mudah-mudahan laris, sehingga para pedagang ini bisa menafkahi anak bisnisnya. Itu kuncinya. Tetap yang namanya hutang harus dibayar,
Dengan kita sepakati nanti mekanisme seperti apa. Hamzah juga menambahkan, pihaknya akan segera melakukan sosialisasi kepada para pedagang. Iya, tidak ada sosialisasi, meskipun mereka menjawab tidak wajib, ini kan beda ya. Ini kita di Pelabuhan Ratu wajib mensosialisasikan kearifan lokal harus kedepankan lah. Jadi supaya para pedagang ini mengerti dan memahami itu. Insya Allah kita sudah sepakati dengan pihak OK Aset dan UPTD, kita akan reschedule, kita akan undang para pedagang, kita akan sosialisasikan sehingga para pedagang bisa mengerti dan memahami secara utuh, tidak via atau katanya. Itu. Dari Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Muri melaporkan.